Halo semua, saya perwakilan dari kelompok Nam Ahmad Abiu. Kali ini akan memperkenalkan salah satu SD yang berada di daerah Banguntapan, Bantul, yaitu SD Negeri Sokowaten Baru. SD Negeri Sokowaten Baru adalah satuan pendidikan dengan jenjang sekolah dasar di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu siapa sih kepala sekolah dari SD Negeri Sokowaten Baru ini, beliau bernama Dr. Anda Ibu Sri Rahayu Slamet SPD. Visi dari SD Negeri Sokowaten Baru merupakan SD Negeri Sokowaten Baru didirikan pada tahun 2001. Jika teman-teman ingin melihat SD Negeri Sokowaten Baru secara langsung, teman-teman bisa pergi ke alamat yang berada di Jalan Arimbi, nomor 27 Babadan, Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode pos 55198. Tercatat juga di sekolah ini mempunyai 26 guru, 432 siswa aktif, dan juga sekolah ini memiliki luas tanah sebesar 3.245 meter persegi dengan fasilitas berupa 18 ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, kantin, dan 12 sanitasi siswa. Dalam video kali ini saya akan memperkenalkan 3 inovasi yang diberikan oleh SD Negeri Sokowaten Baru kepada warga sekolahnya. Baik, mungkin teman-teman sudah tahu ya apa itu kantin. Kantin merupakan suatu tempat untuk menjual berbagai macam makanan dan minuman. Berbeda dari SD yang ada di daerah-daerah lain, kantin di SD Negeri Sokowaten Baru ini merupakan kantin sehat nih guys. Kenapa sehat? Karena makanan dan minuman yang dijual di sini merupakan olahan sendiri. Rata-rata merupakan titipan dari wali. Jadi nggak ada yang namanya ciki, pop ice, ataupun ya minuman-minuman berwarna yang lainnya lah yang mengandung sakarin atau gula buatan. Penerapan kantin sehat di SD Negeri Sokowaten Baru ini juga sudah dari sebelum pandemi guys. Nah, buat temen-temen yang nanti datang ke SD Negeri Sokowaten Baru, jangan lupa pergi ke kantin sehatnya ya. Berada di posisi selatan perpustakaan. Selanjutnya ada perpustakaan nih guys. Perpustakaan mungkin teman-teman sudah tahu lah artinya lah. Merupakan tempat untuk membaca dan meminjam buku berupa fiksi dan non-fiksi. Perpustakaan di SD Negeri Sokowaten Baru tidak hanya menyediakan buku secara fisik nih guys, tetapi bisa juga dalam bentuk e-book. Perpustakaan di SD Negeri Sokowaten Baru juga memiliki nama, yaitu Perpustakaan Cendekia. Nama Cendekia diberikan dengan harapan perpustakaan tersebut dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan siswa di SD Negeri Sokowaten Baru, sehingga para siswa nanti dapat menjadi pribadi yang cerdas dan juga pandai. Penjaga perpustakaan Cendekia bernama Ibu Ratna. Beliau menuturkan bahwa buku yang berada di perpustakaan berasal dari dana uang bos, BAK, dan hibah atau kenang-kenangan dari siswa kelas 6 saat lulus. Di depan perpustakaan Cendekia terdapat area yang diberi nama Pondok Baca dan biasa digunakan oleh para siswa untuk membaca buku atau sekedar bermain. Di dalam kelas juga terdapat pojok baca yang digunakan untuk menunjang program membaca senyap. Pada program tersebut, siswa diminta untuk membaca buku yang disenanginya, buku fiksi maupun non-fiksi, lalu membuat ringkasan dari buku yang telah dibacanya. Program membaca senyap dilaksanakan setiap pagi sebelum memulai pembelajaran. Buku di pojok baca yang digunakan untuk program membaca senyap berasal dari perpustakaan, dan setiap 1 bulan sekali buku di pojok baca diganti sehingga siswa tidak merasa bosan. Di perpustakaan juga terdapat program pustakawan kecil di mana siswa yang menjadi pustakawan kecil diajarkan tentang operasional perpustakaan. Pustakawan kecil merupakan siswa kelas 5 yang mendapatkan tugas untuk menjaga perpustakaan sesuai dengan jadwalnya. Di perpustakaan terdapat sebuah televisi yang bisa digunakan untuk mempertontonkan CD pembelajaran. Namun saat ini televisi tersebut sudah jarang digunakan karena di kelas sudah tersedia proyektor yang dapat menunjang pembelajaran. Untuk mengatasi permasalahan minat baca siswa yang masih tergolong rendah, maka dibuat jadwal wajib kunjung ke perpustakaan. Dalam seminggu, setiap siswa di satu kelas dijadwalkan untuk berkunjung ke perpustakaan, setidaknya sebanyak 1 kali. Pernah suatu ketika sistem pelayanan di perpustakaan Cendekia layaknya sistem pelayanan di rumah makan, karena di perpustakaan ini disediakan menu buku bacaan, di mana buku bacaan yang ada di perpustakaan dikelompok-kelompokkan, dan apabila siswa ingin bacanya di pondok baca, maka bisa memesannya kepada petugas perpustakaan yang kemudian akan mengantar buku tersebut ke pondok bacaan. Operasional di perpustakaan sudah menggunakan komputer dan bersifat digital. Selain digunakan untuk membaca dan bermain, perpustakaan juga digunakan untuk menyimpan hasil karya siswa. Jadi buat teman-teman yang ingin ke perpustakaan di SD Negeri Sokowaten Baru, bisa langsung ke arah utara kantin. Jadi perpustakaan dan juga kantin ini bersebelahan. Langsung saja ya.
Oke, untuk inovasi yang terakhir ada menanam empon-empon. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, tanaman empon-empon juga dapat disebut dengan tanaman obat keluarga. Dinamakan empon-empon karena masyarakat Jawa terbiasa menyebutnya dengan sebutan empon-empon. Tanaman empon-empon adalah kelompok tanaman rimpang yang seringkali dimanfaatkan sebagai ramuan tradisional atau jamu. Tanaman ini dapat ditanam pada lahan sempit, pekarangan, dan di dalam pot. Jenis dari tanaman ini adalah jahe, kencur, temulawak, kunyit, dan sebagainya. SD Negeri Sokowatan Baru mengadakan kegiatan menanam empon yang diikuti oleh siswa kelas 1 nih guys. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Desember 2022 di halaman SD Negeri Sokowatan Baru. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melatih kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitar dan juga mengenalkan kepada siswa mengenai tanaman empon atau tanaman obat yang memiliki banyak sekali manfaat. Teman-teman juga harus tahu nih 6 manfaat yang didapatkan oleh anak ketika mereka belajar berkebun. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Mengajari anak-anak pentingnya tanggung jawab akan membuat mereka siap menghadapi semua aspek kehidupan mereka. Berkebun adalah cara yang bagus untuk mendorong anak kecil untuk menerima tanggung jawab atas tugas atau proyek tertentu. Yang kedua, kreativitas. Berkebun adalah cara yang bagus untuk merangsang imajinasi anak-anak dan mendorong mereka untuk melatih kreativitas mereka. Baik mereka memilih tanaman, belajar menanam, atau merawat tanaman. Yang ketiga, memahami nutrisi. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak sekolah yang mulai menanam tanaman hias dan herbal di kebun mereka. Meski kecil, kebun yang dibangun bersama di sekolah akan menawarkan lingkungan yang bagus untuk mengajari siswa pentingnya nutrisi, serta manfaat yang datang seiring dengan memimpin gaya hidup bahagia, sehat, dan seimbang. Yang keempat, kesehatan dan kebugaran. Menyenangkan, produktif, dan mengasyikan. Anak-anak suka menjelajahi alam bebas dan mendorong anak-anak untuk berkreativitas di kebun. Tidak hanya untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan hidup inti, tapi juga akan membantu meningkatkan perkembangan sensorik dan fisik mereka. Yang kelima, menemukan hal baru. Kebun adalah ruang kelas terbuka di mana anak-anak dapat belajar tentang alam, tanaman, nutrisi, dan bahkan kondisi cuaca yang berbeda. Manfaat pendidikan ini akan memiliki dampak positif ketika mereka tumbuh menjadi lebih dewasa. Dari mengamati bagaimana sinar matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman, hingga menyaksikan peran penting yang dimainkan serangga di tanaman, anak-anak akan mampu mengapresiasi alam dan lingkaran kehidupan. Yang terakhir, percaya diri. Berkebun adalah cara yang bagus untuk meningkatkan harga diri, merangsang pemikiran independen, dan meningkatkan tingkat keterlibatan. Tapi, itu belum semua. Salah satu manfaat utama berkebun bersama anak-anak atau siswa adalah bisa menghabiskan banyak waktu berkualitas bersama mereka. Mungkin itu saja dari saya, Ahmad Abi, perwakilan dari kelompok 6, seputar inovasi yang dapat diberikan oleh SD Negeri Sokowatan Baru. Jadi buat teman-teman yang mau datang, boleh banget nih mampir ya nanti. Yang pasti ketemu dulu dong sama kepala sekolah dari SD Negeri Sokowatan Baru, yaitu Ibu Sri. Nah, selanjutnya adalah sedikit lampiran kali ya, beberapa foto pada saat kami melaksanakan observasi lapangan di SD Negeri Sokowatan Baru. Langsung cekidot aja ya guys.
Special thanks kami ucapkan kepada Ibu Octavian Muningsayakti MPD, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Abiu, Yoga, Sofia, Shiva, Titi, Tria, merasa terhormat dapat diajar oleh dosen keren seperti Ibu. Semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu di kelas, kampus, ataupun di luar kampus dalam keadaan sehat walafiat, dan yang pasti dalam keadaan sukses. Amin. Sekian, terima kasih.